Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun lewat pembelajaran online. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini siratam mustaqima. Amin. Untuk kelas 8, hari ini pelajaran Al-Quran Hadis dibuka halaman 47 ya. Halaman 47 buku Al-Quran Hadisnya untuk kelas 8. Ini mengenai penjelasan hadis ya. Penjelasan hadis yang sudah kita pelajari hadisnya tapi belum menjelaskan. Hadisnya kita sudah pelajari, artinya juga sudah kita pelajari, yaitu tentang orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima, atau itu di awalnya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla ya. Itu sudah kita pelajari ya dari awal sampai akhir. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla dan seterusnya, itu sudah kita bahas hadisnya. Sekarang penjelasannya halaman 47. Pertama kalimat al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kita pahami kalimat itu dulu. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, yadu itu tangan, tangan yang di atas, khairum lebih baik minal yadis sufla daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Itu maksud tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi, orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ya. Karena yang memberi itu derajatnya lebih tinggi di atas yang menerima ya. Itu maksudnya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Sekarang makna al-yadus sufla. Yadu itu tangan, sufla di bawah. Apa maksud al-yadus sufla atau tangan yang di bawah? Maksudnya apa saja? Yang pertama, maksud tangan yang di bawah adalah orang yang menerima. Ya. Maksud tangan yang di bawah adalah orang yang menerima. Jadi di sini maksudnya jelas, orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Jadi tangan yang di bawah maksudnya orang yang menerima. Namun andaikan ada orang yang memberi kita, memberi hadiah, itu kita boleh menerimanya ya. Jadi ketika ada orang yang memberi ke kita, kita boleh menerimanya. Karena kita tidak boleh menolak pemberian. Ya. Jadi tangan yang di atas, orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Tapi kalau ada orang yang ingin memberi kepada kita, kita jangan menolaknya. Ya. Misalkan orang yang memberi hadiah ke kita,
ya, itu kita jangan tolak, kita terima. Walaupun posisinya tangan yang di bawah, tapi kita tidak minta, karena orang yang memberi. Kita tidak minta, tapi dia memberi, maka kita boleh menerimanya. Ya. Ini seperti yang dialami Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab pernah menolak pemberian Nabi. Ketika Nabi memberi sesuatu, tapi Umar bin Khattab menolak. Apa kata Nabi? Khudhu wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Fa khudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Ketika Nabi memberi, sahabat Umar bin Khattab menolak. Lalu Nabi bersabda, ambil pemberian ini. Kata Nabi, ambil, jangan kamu tolak pemberianku ini. Harta yang datang kepadamu, kata Nabi, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya. Jadi kita bukan minta, sama seperti ini. Umar tidak minta ke Nabi, tapi Nabi memberi. Ambil, kata Nabi. Harta yang datang kepadamu ini, yang aku kasih ini, kamu tidak meminta, maka ambil, kata Nabi. Kan kamu gak minta, tapi aku kasih, maka ambil, kata Nabi. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, wahai Umar, kalau ada, dan andaikan ada yang tidak diberikan kepadamu, kata Nabi, maka jangan kamu memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi kalau ada orang yang tidak memberi kepadamu, jangan kita memperturutkan hawa nafsu, kita minta-minta, ngotot-ngotot, ya, itu jangan. Ini pernah terjadi. Jadi Umar bin Khattab pernah menolak pemberian Nabi. Kenapa? Karena Umar merasa tangan di bawah atau yang menerima itu tidak baik. Tapi kata Nabi, kamu kan gak minta, aku yang kasih. Karena aku yang kasih, kamu gak minta, terima, kata Nabi. Itu ya. Halaman 48. Maksud tangan yang di bawah. Kan hadisnya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud tangan yang di bawah yang kedua adalah orang yang meminta-minta. Ini maksud tangan di bawah. Yang kedua maksudnya orang yang meminta-minta. Sabda Nabi yang lain ada, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu wasufla hiyasa'ilatu. Tangan yang di atas itu maksudnya, kata Nabi, orang yang memberi infak. Tangan yang di bawah, kata Nabi, maksudnya orang yang meminta-minta. Jadi maksud tangan yang di bawah yang kedua adalah orang yang meminta-minta. Masih halaman 48. Bolehkah seseorang mengemis meminta-minta? Ternyata dalam syariat Islam, mengemis atau meminta-minta tidak boleh kecuali dalam keadaan terpaksa. Lihat hadisnya, ada halaman 48. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Jadi orang yang senantiasa meminta-minta, kata Nabi, kepada orang lain, sehingga ia akan datang pada hari kiamat
dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Jadi orang yang meminta-minta, tidak terpaksa, minta-minta mulu. Padahal dia buat makan ada ya. Sering meminta-minta, padahal tidak terpaksa. Kata Nabi, di hari kiamat tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Nggak ada dagingnya wajahnya di hari kiamat. Orang yang suka minta-minta bukan karena terpaksa. Kemudian ada hadis lain, man sa'ala min ghairi faqrin faka'an nama yakulul jamra. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, kata Nabi, maka seolah-olah ia memakan bara api. Ya, itu orang yang minta-minta tanpa adanya kebutuhan, kata Nabi, dia seperti orang yang memakan bara api. Kan panas sekali. Kemudian masih halaman 48, orang yang minta-minta dalam keadaan terpaksa, sangat membutuhkan, itu boleh ya. Meminta-minta karena terpaksa. Ya, sama sekali di rumah tidak ada beras, tidak ada yang dimasak, tidak ada yang bisa dimakan. Berusaha sudah, ya, bekerja sudah. Ternyata sama sekali di hari itu tidak ada yang bisa dimakan. Maka hari itu dia boleh terpaksa meminta-minta. Kemudian halaman 48, maksud hadis wabda biman ta'ul. Nah, kan itu ada hadisnya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wabda biman ta'ul. Wabda biman ta'ul maksudnya, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, itu wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya, kalau kita ingin memberi, itu yang kita utamakan pertama adalah orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yang wajib kita nafkahi, seperti keluarga. Jadi jangan sampai memberi ke orang lain, tapi keluarganya kelaparan. Jangan. Wabda biman ta'ul, kalau mau memberi, mulai dari keluarga kita. Jangan sampai tadi saya bilang, memberi orang, ngasih makan orang, tapi anak-anak sendiri nggak ada yang dimakan. Ya, tidak seperti itu. Keluarga dahulu yang kita dahulukan. Kemudian maksudnya, kemudian wa khairus shadaqati al-zuhri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Maksudnya adalah sedekah yang paling baik itu pertama kepada keluarga, fakir miskin. Sedekah tersebut berasal dari kelebihan harta, ya. Jadi yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Jadi kita keluarkan sedekah sesudah keperluan untuk keluarga kita terpenuhi. Jadi keluarga dulu penuhi, makan, ya, minum dan sebagainya, kebutuhan keluarga. Kalau ada kelebihannya, baru berikan kepada orang lain, sedekah kepada orang lain. Nah, kemudian wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari kejelekan, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastagni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan karunia Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, karena itu kalimat hadis ini pertama, kesempurnaan ibadah kita satu terletak pada keikhlasan kita. Kemudian rasa takut terhadap Allah, berharap dan hanya bergantung kepada Allah, ya. Nah, kemudian halaman 50, ya. Ada di situ disebut dengan orang yang menjauhkan meminta-minta, disebut dengan
iffah. Ya. Orang yang menjaga diri untuk meminta-minta disebut dengan iffah. Iffah itu kesucian diri dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal atau yang tidak baik. Itu namanya iffah. Nah, sementara kalau qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan setelah ia berusaha, berdoa dan bekerja, ia menerima hasilnya sebesar atau sekecil apapun. Itu namanya qanaah, menerima apa yang Allah berikan setelah berusaha dan bekerja serta berdoa. Ya, demikian yang saya sampaikan untuk kelas 8. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.